mengenal Allah hukumnya wajib. Awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah istiqamah. Meminandui Allah, mengenal Allah awal yang diwajibkan. Dari karena itu 13 tahun Rasulullah di kota Mekah menyampaikan ketuhanan dan ma'rifat. Siang malam pagi sore, dicela, dihina, disakiti, bahkan diancam mau dibunuh. Menyampaikan adanya Tuhan sesuatu yang sangat sulit, dan ini bebannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Siti Maryam mengatakan bahwa dia tidak berzina, itu pun beban. Di semua tempat, bahkan semua orang sangat tidak membenarkan akan hamilnya Siti Maryam itu dengan tidak melakukan hubungan suami dan istri. Ditambah hari demi hari parut begono, semua orang mendustakan. Pasti kata mereka Siti Maryam melakukan perzinahan. Tapi kebenaran memang adalah kebenaran. Kata Siti Maryam, aku kada berzina. Berat beban itu disandang oleh Siti Maryam. Menyampaikan kebenaran, aku kada berzina. Bahkan ditolak mentah-mentah oleh orang kampung, bahkan oleh keluarga sendiri, karena mereka pakai logika. Kebenaran tidak akan pernah didapat selama orang pakai logika. Kalau memaham hadis sama Al-Quran dengan logika, kebenaran tidak akan didapat. Quran dan hadis itu dipaham, didapat dari guru. Guru itu daripada guru. Guru itu daripada guru. Hingga sampai ke Sayyidil Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk akal ataupun tidak, kebenaran adalah kebenaran. Bebannya Siti Maryam udah berat. Berat lagi bebannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kaum jahiliyah, di tengah mereka mengatakan berhala itu adalah Tuhan, datang wahyu kepada beliau untuk menyampaikan Allah itu ada, Tuhan itu ada. Berat hingga cacian, makian, didustakan, bahkan mau dibunuh adalah hal yang wajar, yang beliau bisa sangat mengerti dengan keadaan penduduk kota Mekah di saat itu. Status jahiliyah. Wajar kata Nabi mereka mendustakan aku. Wajar kata Nabi mereka menghina aku. Sabar Nabi, mendoakan terus Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. 13 tahun tauhid diajarkan, hingga banyak sahabat yang beriman dan tambah kuat imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita orang awam, orang Islam, orang yang beriman wajib juga pinandu bujur lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari karena itu kitab Melayu karangan Sayyid Usman Betawi, Habib dari Betawi, itu adalah muftinya Betawi. Pangkat mufti itu alim besar, tuhfah nihayah hafal, kitab-kitab muktabar di kepala. Jawaban masalah tidak lagi dengan buka kitab, apapun yang ditanyakan jawabannya ada di mulut, sudah hafal. Bergelar muftinya Betawi. Betawi itu Jawi, Jakarta. Beliau mengarang kitab khusus namanya Sifat 20. Masalah ketuhanan, wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basaran, mutakalliman. Ditambah yang mustahilnya, ditambah yang harusnya.
Kemudian lagi sifat-sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tercakup dalam kitab itu kewajiban seluruh umat Islam. Sampai membuat keyakinan di dalam hati. Artinya berataan kita lelaki bebinian harus paham masalah kitab itu. Jangan dari halus duit aja nang dicari. Cari aja di tauhid bungul lawan tambuk-tambuknya. Kada tahu sama sekali. Padahal itu kewajiban. Sama lawan sembahyang. Bahkan kada bisa diterima amal ibadah kecuali terlebih dahulu mengenal akan Allah. Dan mengenal akan Allah itulah rahasia hakikat dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya bersaksi nang dimaksud adalah pinandu. Sudah diterangkan kepada semenyaan jamaah agar jangan tersalah akan i'tiqad dan keyakinan. Tuntung sudah sifat 20 Syed Usman Betawi. Lalu tinggal pengamalan yang diamalkan siang dan malam, yaitu bahwa wajib kita ini mengenal Allah. Allah yang kita tuhankan itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis wahdaniyah. Wajib kita mengenal Allah Ta'ala yang kita tuhankan itu tidak ada yang tahu kayak apa Allah kecuali Allah itu sendiri. Dari karena itulah dikatakan Allah itu rahasia. Di atas kada, di bawah kada, di kanan kada, di kiri kada, di muka kada, di belakang kada, di dalam kada, di luar kada, tapi ada. Kita di masjid, Allah ada. Di mana? Di atas kada, di bawah kada, di kanan kada, di kiri kada, di muka kada, di belakang kada, di dalam kada, di luar kada. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kada serupa dengan makhluk dan kada yang tahu kayak apanya kecuali Allah itu sendiri. Dari karena itu dikatakan Allah itu rahasia. Rahasia yang nggak bisa dibuka-buka, rahasia yang nggak bisa dibahas-bahas. Kayak apanya itu kededanang tahunya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah paham seberataan. Dan itu hasil daripada sifat 20 yang dikaji siang dan malam. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu kita harus mengenal itu Allah, itu Tuhan yang kita tuhankan, itu rahasia yang kita yakini dan kita i'tiqadkan. Kemudian Allah tadi menghendaki mengesahkan akan dirinya yang rahasia itu. Dia ingin bercerita kayak apa inya. Inya ingin berkisah kayak apa kehebatannya. Inya ingin berkisah kayak apa kesugihannya. Inya ingin berkisah kayak apa dirinya secara sempurna. Maka Allah yang bakal hendak mengesahkan akan dirinya yang rahasia itu dijadikanlah satu makhluk yang mulia. Dialah yang dinamakan dengan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah aku contohkan, kita tidak berubah, tidak akan berubah selama-lamanya. Hanya Allah yang beri kita rezeki. Tidak dua, tidak tiga, satu selama-lamanya. Allah yang mengongkosi kita. Allah yang memberi kita rezeki. Tapi jarko suahlah ikam didatangi Tuhan. Ketok lawang. Siapa di luar? Allah. Masuklah. Suahlah. Katanya. Ya jeraku mun aku kada suah pang coli bubuhan ikamnya. Kalau suah didatangi Tuhan. Terus yang datang siapa? Makhluk.
Yang ngetok lawang rumah kita siapa? Makhluk. Dan itu nggak mungkin kita dustakan. Tok 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 ya. Siapa di luar? Pak Haji. Masuk Pak Haji. Ya. Bukai lawang, julung duit, benar ya sih? Belit. Berubahkah etikat kita? Enggak. Ragu-ragukah kita yang mengongkosi kita adalah Allah? Tidak. Bahkan bila kita menduakan, hukumnya syirik. Tapi fakta nang bicara, nang datang siapa? Nang mencungul ke rumah kita tuh siapa? Pak Haji. Nah, bagaimana bertemu tauhid dengan kenyataan? Maka tahap pertama kita membahas Allah sebagai Tuhan. Mukhalafah, tidak ada yang tahu kecuali Inya, dan dari karena itu Inya dikatakan rahasia. Satu. Yang kedua, Allah menghendaki dirinya bahwa Inya hendak mengesahkan tentang dirinya. Dirinya itu hebat, dirinya itu kuasa, dirinya itu kaya, dirinya itu ini. Allah jadikan makhluk. Makhluk ini apa? Cerita tentang Allah. Datang Pak Haji menculung duit kepada kita. Maka orang makrifat akan melihat dengan matanya yang telanjang dan hatinya yang tajam. Bahasa mereka, Allah menjulungi duit. Ini orang makrifat. Allah menjulungi duit. Mana Allahnya? Nampak di Pak Haji. Nampak. Apakah Pak Haji ya Allah? Enggak. Apakah Allah belukuk di Pak Haji? No. Mbah kayak apa? Nampak. Enggak ada dinding. Seperti layar TV menyiarkan artis bernyanyi. Nampak cerita artis yang sedang bernyanyi. Apakah artis iya TV? Enggak. Apakah artis belukuk di TV? No. Tapi nampak cerita artis di TV. Apakah Pak Haji ya Allah? Kada. Apakah Allah belukuk di awak Pak Haji? Kada. Mbah, kelihatan Allah nampak di dalam cerita Pak Haji. Maka ketika Pak Haji menjulungi duit, orang beriman tidak terdinding dengan cerita yang hakiki. Aslinya cerita, hakikinya cerita. Contoh kedua sudah sering aku sebut. Lading ikam angkat, ditatakakan ke daging pagat daging. Maka di dalam lading tidak ada cerita lading yang menata. Orang beriman akan kenal dan pinandu bahwa ketika lading digayatakan tidak ada cerita lading. Bah, yang ada cerita siapa yang menata? Allah. Di mana cerita Allah itu nampak? Di lading ceritanya nampak. Kenapa kamu melihat Allah? Bah, kami punya mata hati, kami punya ilmu, kami punya nur ma'rifat. Cahaya kami menembus kepada yang hakiki kisah. Hakikinya kisah apa? Allah lah yang punya cerita, bukan lading. Berarti di awak lading itu tidak ada di dalam lading cerita yang menunjuk ke lading. Yang ada di lading hanya sebuah cerita yang menunjuk kepada Allah. Maka melihat lading, melihat Allah. Ketika lading ditatakakan ke daging, orang makrifat bilang Allah. Ketika tukang urut menggerakkan tangannya, mau urut nang kesilahu, Allah. Ketika banyu diminum, tenggorokan pun mulai hilang haus, siapa yang menghilangkan? Allah. Jelas? Paham, Bu? Sekarang
hadis Nabi, al-insanu sir. Bermula makhluk semua ini kisah rahasia aku yang terpendam. Aku memang rahasia. Aku memang tak ada yang tahu kecuali aku sendiri. Tapi kisahku bisa dibaca. Ceritaku bisa dilihat. Apakah aku orang hebat? Orang akan melihat. Apakah aku orang kaya? Orang akan memandang. Apakah aku penolongan? Orang pasti melihat. Maka orang makrifat mereka melihat, bukan lagi dinding yang menghalangi, bahkan dinding menjadi jalan untuk mengenal Allah. Orang kada makrifat menganggap langit sebagai dinding. Orang kada makrifat menganggap lading sebagai dinding. Orang kada makrifat menganggap obat sebagai dinding. Orang makrifat melihat lading bukanlah dinding. Melihat tukang urut bukanlah dinding. Melihat obat bukanlah dinding. Mereka tidak takut dengan obat karena di situ mereka menemukan orang yang mereka cari. Allah memang baka hendak. Kalau hendak menghilangkan kesilahu, ujar Tuhan aku nang kawa menghilangkan kesilahu, aku nang kuasa menghilangkan kesilahu. Ikam cukup datang ke tukang urut, di situ aku menampaikan kisahku. Jadi munya kesilahu datang ke tukang tambal ban luput. Karena Tuhan betampai menyembuhkan kesilahu di tukang urut. Kalau hendak menatak daging, kada mungkin ambil napa? Kopiah. Karena Tuhan betampai kisah tentang menatak dan betetatak di lading. Ambil lading, kelihatan Tuhan betetatak. Ambil lading, kelihatan Tuhan memati sapi dan kambing hatan berkurban. Datangi tukang urut, kelihatan Tuhan yang kawa menyembuhkan kesilahu. Mereka bilang, kami datang ke tukang urut, hakikatnya kami datang kepada Allah. Kami datang ke dokter, hakikatnya kami datang kepada Allah. Kami memegang lading, kami bukan mengikuti lading, kami berpegang dengan Allah. Kami mengikuti obat, kami tidak takut obat mendinding hati kami, karena obat bukan dinding bagi hati kami. Obat kami ambil, kami hakikatnya memohon kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakit kami. Kenapa obat yang diambil, kenapa obat yang ditaguk? Karena Allah bertajalli di obat itu menyembuhkan penyakit. Tidak akan mungkin rahasia itu yang turun kepada kita. Datang jook-jook maurutakan ikam nang kasilahu, kada mungkin. Munnya jook-jook datang Tuhan beikong, mun beikong maka mukhalafah. Jelas? Paham? Mudahan. Ini yang kemudian dipermasalahkan di Banjarmasin, tawassul dan perantara. Kenapa jadi bingung? Kenapa jadi debat tawassul? Siapa yang bisa lepas dari tawassul? Ayo, siapa? Ikam kesilahu apa datang langsung ke Tuhan? Kalau kawa kayak ke Tuhan langsung minta tolong, kenapa minta tolong lawan manusia? Ujar. Kalau kau aja langsung ke Tuhan minta tolong Bapak, minta tolong lawan manusia, adang dulu. Kita kadang merubah etiket. Kita kadang merubah keyakinan Allah yang maampihakan kesilahu. Tapi Allah tadi betampai di mana? Itu nang kita datangi. Itu nang kita ketok lawangnya. Waqtul buyut min abwabiha. Assalamualaikum, salam paman. Ulun kesilahu urutakan. Udah bila sedin mau, iya udah ngerti. Maka barang siapa mengenal Allah, nampak sudah di alam semesta. Tinggal latihan dan terus latihan. Pagi, sore, siang, dan malam. Dekatkan diri kepada Allah. Lalu ulama tasawuf mengartikan dekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri kepada kisah Allah. Dekatkan diri kepada Allah, parakakan diri ini lawan kisah Tuhan. Parakakan.
Lalu kisah Tuhan yang sempurna yang diceritakan Tuhan itu di mana? Sayyidina wa Habibina Muhammadlah yang berhak. Beliau yang menceritakan Allah. Cintanya beliau kepada Allah sangat amat luar biasa. Tidak ada nabi di Isra dan di Mi'rajkan hingga melihat zat Allah yang di alam jaga beliau melihat, kecuali Sayyidina wa Habibina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar imannya luar biasa. Pangkat iman beliau tinggi, bahkan jikalau ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar dengan iman-iman para makhluk yang lain, masih berat imannya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena di hati beliau Allah dan Rasul nomor segala-galanya. Allah rahasia, Rasul yang mencung. Sebagai kisah rahasia itu tadi. Ketika sedekah diberikan habis-habisan oleh Sayyidina Abu Bakar, duit diberikan lawan Rasulullah untuk agama. Rasul bertanya, "Ma yubkika li nafsika ya Abu Bakar?" Kau tinggalkan apa buat dirimu? Habis-habisan kau beriakan duit nang ditinggal nang apa? Segan diri. Katanya Sayyidina Abu Bakar, Allahu wa Rasuluh. Asal Allah lawan Rasul aja ada nang mengongkosi ulun, bapak ulun pusang, bapak ulun sedih, bapak ulun teungut, nang tukang ongkosi masih ada. Inilah kadang-kadang pemahaman yang harus kita betulkan. Jangan takutan meuntal obat. Siapa bilang syirik? Dulu mungkin kita menganggap obat dinding mengenal Allah. Sekarang obat tidaklah jadi dinding bagi orang yang makrifat. Dulu kita takutan, jangan mengikuti lading, karena Tuhan akan lading. Kenapa? Karena kita menganggap lading ini menghalangi kita melihat Tuhan. Padahal ketika memandang lading tidak ada dinding. Malah dengan melihat lading kita bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takutan mengikuti utas nang betulisan ini dan itu. Dulu mungkin kita terdinding, kita anggap melihat ini kada melihat Allah. Kita menganggap ini dinding nang menghalangi kita mengenal Allah. Lalu kita takutan, lalu kada wani memakai. Sekarang sudah pinandu. Bahkan dengan itu kita mengenal kisahnya Allah. Apa takutan? Dulu kita mungkin memandang api itu menghangusakan kertas. Terdinding kita hingga kita berpijim daripada api supaya hati kita melihat Allah. Padahal sebenarnya ketika sudah belajar makrifat, walaupun mata tetap melihat api, bahkan dengan itu kita tambah yakin hanya Allah yang menghanguskan kertas. Di mana ceritanya nampak? Tuh api itu menjilat kertas. Tuh kisahnya. Tuh orangnya. Nah, mengenal Allah memang susah. Hanya orang-orang yang beruntung yang pinandu lawan Allah. Berapa banyak orang yang mengejar dunia kada ketemu lawan Allahnya. Dunia yang dikejarnya. Oh, bagak sudah pangkat paling tinggi dapat koyo harap hebat nang maandalakan kepintarannya mengaku iya nang pintar. Orang kada pinandu. Nang mengaku bahwa pangkatnya paling tinggi, ia merasa nya kada pinandu. Tidak ada kisah dirinya. Tapi dia tidak pinandu lalu mengesahkan akan dirinya. Unda nang alim, unda nang harap, unda nang hebat, unda nang sugih, unda nang jagau. Semenyaan menunjuk ke diri. Sebenarnya diri kada ada kisah. Barang siapa mengenal dirinya tidak ada kisah. Bahkan di dirinya yang ada kisah hanya kisah tentang Allah Ta'ala, maka orang itulah yang benar-benar mengenal diri. Barang siapa mengenal dirinya bahwa dirinya itu punya kisah, dia punya kisah alim, dia punya kisah sugih, dia punya kisah harap, maka orang itu belum mengenal sebenar-benar diri. Orang yang mengenal sebenar-benar diri pasti melihat akan Allah dalam cerita diri.
Siapa aja, mau kekanak mau tuha, manakala bujur pinandu lawan sebenar-benar diri, pasti melihat akan Allah. Barang siapa mengenal sebenar-benar lading, pastinya akan melihat kisah Allah di lading. Barang siapa mengenal kisah api sebenar-benar kisah, pastinya melihat akan kisah Allah di api. Orang yang kadang mengenal Allah, orang yang kadang mengenal api. Seandainya inya mengenal bujur-bujur lawan api, pastinya melihat cerita Allah nampak di api. Nantaran kada pinandu, perasainya apilah nama habisakan kertas. Perasainya. Maka dalam hikam ini disebutkan, kita jadi terdinding, bukan dinding yang mendinding, tapi sangka dan waham yang ada di hati kita. Kita menyangka api nang mahangusakan, sangka itu nang menjurumusakan kita. Jelas. Nah, itu mengenal Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita ma'rifat sebelum kita mati. Hingga mungkin ayat-ayat Al-Quran, Aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kau memandangkan mata, hanya ada cerita Allah. Di langit nampak cerita Allah, di bumi nampak cerita Allah, di sandal perawit nampak cerita Allah nang memadasakan. Di gula nampak cerita Allah nang memanisakan, di uyah nampak cerita Allah yang memasinakan. Semua aynama tuwallu fathamma wajhullah. Jangan pernah kita berkeyakinan atau terdinding daripada itu semua. Hingga Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika menyuap makanan beliau berkata, huwallazi yut'imuni wa yasqini. Makanan disuap oleh tangan, tapi beliau berkata, huwallazi yut'imuni. Allah lah yang menyuapi aku. Karena beliau melihat di cerita tangan. Tangan ini enggak punya cerita. Tangan ini punya cerita Allah, bukan cerita tangan. Ketika tangan digerakkan, maka yang nampak bukan cerita tangan, tapi cerita Allah. Cukup ayat Al-Quran berbunyi, wa ma ramaita, tidaklah kau melempar hai Muhammad, id ramaita, ketika kau melempar. Bukan kamu yang menawak batu, ketika engkau menawak batu. Ada Nabi menawak batu. Pada saat Nabi menawak batu, walakin Allah rama. Nampak cerita Allah di situ yang bikin terlemparnya batu. Setelah itu makrifat didapatkan begamatan. Pemulaan langkah nang anum-anuman ini, kita jangan sekali-kali mengesahkan diri punya kelebihan. Itu yang dijaga. Lahirlah tawadu, merendah diri, kada koyo, kada sombong. Biar alim, kada sombong. Biar sugih, kada sombong. Kenapa? Kada ada kesah. Orang nang ada kesah tuh nang baagak, mun kada ada kesah jangan baagak-agak. Apalagi dasar bungol juga. Rukun wudu berapa? 6 lah. Nah, rukun sembahyang mang berapa? 13. Rukun mandi wajib berapa? Berapa? 2 lah. Bulu ketiak ikam berapa? Pinakawa harus menjawab nih. Berapa rukun wudunya guru? 6. Berapa rukun sembahyang? 12. Berapa rukun wajib? 2. Berapa rukun haji? 6. Berapa rukun wajib haji? 6. Berapa bulu ketiak nyawa? Nah, Presiden, kada tahu kala? Kada tahu lan. Bungol ngarannya. Bungol kada nyawa. Nggih ulun bungol. Nah, bila disambat orang bungol, jangan tersinggung bungol lain. Ini guru melajari agar muridnya jangan sombong. Ini guru agar melajari muridnya jangan baagak. Jangan kawat terus menjawab. Lalu gonol hidung pada bibir. Tuh kolak cobek. Kolak cobek itu kan gonol. Nah, pas gonol hidung pada bibir itu tuh. Koyok berapa bulu ketiak? Biar menghitungi kita dapat juga. Apalagi rambut, bulu ketiak aja dulu tah. Apalagi bulu ari-ari itu berapa?
Mina koyo dapat juga menjawab bulu ketiak, bulu ari-ari berapa? Koyo. Jangan merasa diri ada kesah itu aja dulu. Jadi laki mau ongkosi lawan bini, jangan merasa ada kesah seorang mau ongkosi. Jangan ada merasa jangan ada, tetap mau ongkosi. Nang kawa mau ongkosi 5.000 sehari, 5.000 menjulung lawan bini. Kawa menjulung selawi aja. Kawa menjulung 10.000 aja, 10.000 aja. Kawa menjulung jeriji aja. Mbak kada kawa dan itu baras kada kawa, iwa kada kawa jadinya laki kucup jeriji unda aja. Seberapa kawa? Tapi jangan merasa bahwasanya ada seorang bisi kesah mau ongkosi. Ada bisi kesah. Kenapa? Orang mengenal diri kadaka itu. Orang yang tahu di diri kadaka itu. Amun merasa beisi kesah berarti belum bujur mengenal diri. Orang nang sadar lawan diri. Ada nang bini melihat laki menjulungi, ujar nang bini, Allah, menyamannya kayak itu. Lalu Tuhan berucap, bini, bun, unda kada terima kasih nyawa lawan unda. Nggih, bapang kayak apa? Terima kasih nang menjulung duit. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa kada berterima kasih lawan kisah unda ya Tuhan, unda kada terima kasih nyawa. Tuh kisah unda tuh lo terima kasih. Nyawa menerima kasih lawan nang itu sama menerima kasih lawan unda. Nyawa berucap terima kasih menghargai itu sama menghargai unda. Terima kasih lawan nang itu. Lalu yang bini, makasih yang lah. Ya. Udah gampangan. Kalau ini belajar tauhid tinggi sifat 20, tidak ada yang memberi kecuali Allah. Datang lagi julung duit Allah aja tuh ya Tuhan terima kasih. No, ulun kada hendak berterima kasih lawan makhluk, ulun hendak terima kasih lawan pian aja. Tuh ya Tuhan kisah unda nyawa tahulah jadi unda nang memberi tahu kada nyawa datang di mana nyawa tahu bahwa unda nang memberi mengkadan itu nang maatarakan unda ni rahasia nang kada kawa dibuka-buka, unda rahasia nang nggak bisa dilihat dipandang. Tuh nang maulah kisah unda tahu, tuh nang maulah nampak cerita unda. Terima kasihnya situ. No, kajung kada karas lagi kajung. Karas lawan kajung-kajungnya. Kada biar babinian nek nah ke sejarah iblis bahari tabulik ketika disuruh semua sujud ke Nabi Adam. Hormati pengjatuhan Nabi Adam. Nyomong hormati Nabi Adam sama menghormati unda. Karena Nabi Adam ceritanya unda. Kisah unda nampak di diri Nabi Adam. Coba hormati Nabi Adam. Agungkan Nabi Adam, nyomong agungkan Nabi Adam, tidak menduakan unda karena di situ kisah unda nampak. No, di iblis ulun hendak mengagungkan pian aja itu kisah unda mulai lisai ya Tuhan. Kada iblis kajung iblis tetap hendak menuhankan Allah, akhirnya kada mau sujud lawan Nabi Adam. Tuhan menyuruh mencium tangan kuitan, salah di mana? Hormati itu ya Tuhan. Nyo tahulah kasih sayang tu unda nang membari. Cuma nyo kada tahu bahwa unda nang membari mun kada ada bentuk orang Tuhan. Orang Tuhan tu kisah unda. Abah mama nyawa tu kisah unda nang menyayangi. Unda ni kada nang tahunya pang nyawa bahwa unda nang menyayangi mun kada ada kisah. Justru itu na unda je Tuhan berucap unda ridha bila nitu ridha. Bilanya nitu kada ridha unda kada ridha. Ridha Allah fi ridha walid. Jelas.
paham. Nah ini tauhid yang kadang-kadang luput, tauhid iblis. Kedemo menghormati kuitan bersalaman aja kan mau mencium. Syirik ya, wadang dulu. Ini Masya Allah 9 bulan 9 hari ini kita ini kada suah pangbetianan barat ika mau dosa ngalih 2 buting pohon buah nyiur gantung di parut 9 bulan 9 hari babat lawan tali nah gantung babajaan nyiur di parut mengaji nyiur di parut ayo behiring ke kanan kawa behiring ke kiri kada kawa coba beti harap sian amun nyiur gana mun bayi dalam parut bisa meninjak jar untung kada bisa lihai lagi bayi dalam parut to jaka lihai bungkas tuang tunjulnya apa ya untung kan tapi pintar bayi dalam parut to lagi bini betianan 7 bulan abahnya menggawe pintar bayi di dalam tuh bang keteknya apa ya bunganya nih mololo keluar masuk untung kata pintar lagi mana nih mololo tikus ngapa na masuk ada daripada kan tikus dia kada daripada kan kada dia tikus mirip daripada kan tikus dia ada begigi ayo Tuhan kada hendak kada mau jadi hormat Tuhan Adam ya Tuhan sujudnya bertaan terakhir Nabi terakhir ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima hormati kekasih unda Nabi Muhammad unda menyuruh ya Tuhan nyawa menghormati itu sama menghormati unda nyawa memuliakan itu sama muliakan unda kenapa nyawa kada hapon kada ulun anak memuliakan pian aja karena ulun betuhan pian ulun tidak akan menduakan pian selama-lamanya hadang ya Tuhan nyawa tahulah unda di mana nyawa tahu unda itu di mana unda rahasia unda kada kawa dibuka-buka nyawa tahu unda itu di mana peleng nih ya Tuhan jelas kah? Paham lah.